Jamaah Jumat azzakumullah. Jika ada seorang muslim yang heran, ada Yahudi membantai ribuan kaum muslimin, ketahuan bahwa si muslim ini tidak baca Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada seorang muslim kaget melihat ada Yahudi merebut harta kaum muslimin, negeri kaum muslimin, ketahuan ini si muslim gak baca Al-Quran dan Sunnah. Jika ada seorang muslim heran, panik, marah melihat ada Yahudi memperkosa wanita-wanita muslimah, berarti dia muslim ini tidak faham Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah dengan gamblang, jelas, terang benderang menerangkan kelakuan Yahudi itu kayak apa. Jangankan negaranya kaum muslimin, kotanya kaum muslimin, darahnya kaum muslimin, darah para nabi ditumpahkan. Siapa yang bilang walima taqtulunal anbiya'a bighayri haqq? Wahai Yahudi Bani Israel, kalian telah membunuh para nabi dengan tidak hak. Yang bilang begitu siapa? Allah Rabbul Alamin. Seandainya yang bilang seperti itu Imam Syafi'i, percaya kita, nggak ragu sedikit pun. Yang bilang seperti itu Rasulullah SAW, kita percaya. Apalagi ini Allah Rabbul Alamin, saksi mata atas pembunuhan itu. Jangankan merobek-robek kehormatan kaum muslimin, para nabi dibunuh. Maka haram bagi antum kaget, heran, khawatir, marah melihat kelakuan Yahudi. Memang begitu Yahudi. Kalau Yahudi itu baik dengan kaum muslimin, berdampingan dengan kaum muslimin, saling menghormati, Al-Quran batal, hadis batal, bukan Yahudi namanya. Seperti buaya tidak buas, singa tidak buas, tentu bukan buaya namanya, bukan singa namanya. Maka jangan marah, jangan panik, jangan heran. Kalau antum demo, kalau antum teriak-teriak, berarti antum heran. Orang demo itu kan karena takjub, karena heran, karena emosi. Kalau sudah tahu, ngapain demo? Dan Yahudi tidak mempan dengan demo. Tidak pantas Yahudi itu di demo. Ya, kalau bukan Yahudi barangkali masih punya hati bisa di demo. Ya, seandainya demo itu halal. Ada nasihat? Tidak ada. Satu-satunya yang paling pantas bagi kaum muslimin terhadap Yahudi adalah bunuh. Jangan menginjak-injak bendera Yahudi. Nggak ada gunanya. Yahudi nggak akan marah, nggak akan tersinggung. Nggak ada kata tersinggung bagi Yahudi. Bangsa kera, bangsa babi. Ngapain tersinggung? Jangan nginjak-injak bendera Yahudi. Injak-injaklah leher Yahudi. Sampai mati. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, lihat Umar. Lihat Umar bin Abdul Aziz. Lihat Muawiyah. Lihat para sahabat. Bagaimana cara mengalahkan Yahudi. Bertekuk lutut mereka di hadapan para sahabat. Antum lupa bagaimana Bani Quraidah habis. Disisakan wanita dan anak-anak. Antum tahu perang Khaybar, habis mereka. Mereka harus meninggalkan Khaybar. Mereka tidak punya negeri. Mereka bertebaran ke Eropa, ke Asia dan seterusnya. Tidak punya negara, baru sekarang. Baru barangkali 100 tahun yang lalu mereka bikin negara. Ini dia, Yahudi. Maka jangan pernah bermimpi bisa berdampingan dengan mereka, berdamai dengan mereka. Tidak. Dan jangan heran, itulah Yahudi. Masih ingat fatwa Syekh Albani yang banyak ditantang oleh kaum Hizbiyin, Harakiyin.
saat kaum muslimin dibombardir oleh Yahudi, Syahalbani memberikan fatwa tinggalkan Palestina. Berhijrahlah. Sebagaimana Nabi meninggalkan Mekah. Tempat yang paling suci, paling mulia. Dibanding Masjidil Aqsa, dibanding Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang ada di Mekah paling besar, paling dicintai oleh Allah. Ditinggalkan oleh Nabi. Kenapa? Karena memang tidak sanggup melawan kekuatan Abu Jahal, Abu Lahab. Lihat, Nabi mengajarkan kepada kita apa? Realistis. Jangan hanya semangat kita Muslim, dia bangsa kera dan babi, kita harus menang. Nanti dulu lihat bagaimana kekuatan. Seandainya fatwa ini dilaksanakan oleh kaum muslimin hari itu, atau mungkin sekarang, berbondong-bondong kaum muslimin meninggalkan Palestina, dibawa barang-barang mereka. Ya, biarkan si kera dan babi ini sepuasnya bermain-main sementara di sekitar Masjidil Aqsa di Yerusalem, di Palestina. Kosongkan dari kaum muslimin. Apa yang terjadi? Apa iya keadaan seperti ini Erdogan diam saja, Salman diam saja, Presiden kita diam saja, Perdana Menteri Malaysia diam saja, pancing mereka untuk marah. Karena salah satu sifat pemimpin adalah marah. Pancing mereka untuk marah. Gimana nggak marah? Melihat saudara-saudara sesama muslim meninggalkan negerinya. Untuk apa? Untuk diinjak oleh bangsa al-maghdubi alaihim. Gimana nggak marah? Kalau yang marah saya, yang marah antum, buat apa? Apa faedahnya? Saya marah-marah, antum marah-marah. Bisa marah dong. Tapi kalau presiden kita marah, Raja Salman marah, Erdogan marah, pemimpin presiden Malaysia, Mesir marah. Mereka punya pasukan. Mudah sekali menyerang Yerusalem. Sudah tidak ada kaum muslimin. Habis insya Allah. Dan punya alasan di hadapan Amerika, Eropa, PBB. Kan dia yang mulai duluan. Lihat, luar biasa. Fatwa ulama, mereka berilmu. Tidak seperti fatwanya anak-anak muda yang tanpa ilmu. Hizbiyin, harakiyin. Hanya punya semangat. Jangan ngalah, malu. Mereka kafir, kita muslim. Lawan. Seolah kita sedang memberikan semangat kepada anak kecil, badannya kerempeng, berantem dengan algojo besar, kita kasih semangat. Ini ngasih semangat apa menjerumuskan? Kita hanya bisa ngasih semangat. Kasihan saudara-saudara kita di Palestina. Anak-anak kita nggak sempat ngaji, nggak sempat belajar Al-Quran, nggak sempat belajar sunnah. Makanya sunnah tidak dikenal di sana. Berbagai macam firqah ada di sana. Yang Sufiyah, yang Maturidiyah, yang Asy'ariyah berkumpul jadi satu di sana. Dakwah sunnah tidak berkembang di sana. Karena apa? Habis waktu untuk lari dari suatu tempat ke tempat lain, berdarah-darah dan seterusnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, walaupun kita yakin bahwa masa depan di tangan Islam, kita tidak ragu sedikit pun. Mana mungkin kita ragu dengan sabda Nabi bahwa jangankan kaum muslimin, pohon-pohon batu bisa bicara kelak. Untuk apa? Untuk membantai Yahudi. Kita tidak ragu ini. Tapi haruskah kita berpangku tangan, diam saja menunggu waktu ini tiba? Tentu tidak seperti itu. Dan ini yang dinasihatkan oleh beliau, Syahalbani Abu Abdurrahman. Beliau mengajak kita semua kaum muslimin untuk menyongsong kebangkitan ini. Bukan dia menunggu kapan waktu itu datang. Dan sekali lagi tidak mungkin tidak datang, pasti datang. Nggak mungkin Nabi omong kosong, nggak mungkin Allah berbohong. Ya,
bahwa mereka akan tunggang langgang lari dari kejaran kaum muslimin, terutama Yahudi Asfahan. Antum tahu Asfahan? Asfahan, Teheran, Iran. Itu Yahudi. Dan ini subhanallah, sudah bukan rahasia lagi saya kira, kita tidak dapati masjid-masjid di sana. Maksudnya masjid Ahlu Sunnah enggak ada. Sinagog banyak, gereja ada. Gimana ini? Negeri yang katanya paling keras mengecam Yahudi, Bani Israel, Amerika, begini keadaannya. Nah, bagaimana cara menyambut kedatangan imam kita ini? Ikuti apa yang menjadi manhaj imam kita ini. Antum kira imam yang akan datang itu Asy'ariyah? Bukan. Maturidiyah? Bukan. Qadariyah? Bukan. Rafidhah? Apalagi? Beliau adalah Ahlus Sunnah. Beliau sama dengan Rasul dan para sahabat. Akidahnya, sholatnya, wudunya, tayamumnya. Nah, kita sambut kedatangan beliau. Dengan cara apa? Dengan cara bertauhid seperti tauhidnya Nabi dan para sahabat. Beribadah seperti ibadahnya Rasul dan para sahabat. Bermuamalah seperti muamalahnya Rasul dan para sahabat. Dan seterusnya. Ini yang bisa kita lakukan. Ada yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Maka jika antum, kita semua mempersiapkan senjata, mempersiapkan fisik untuk berhadapan dengan Yahudi, sementara akidah tidak dibetulkan, manhaj tidak dibetulkan, campur aduk antara sunnah dengan bid'ah, antara syirik dengan tauhid, percuma, nol. Allah tidak akan tolong. Allah sudah bikin aturan sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Aturan Allah tidak akan berubah. Apa? Allah tidak akan menolong kaum muslimin ketika mayoritas kaum muslimin syirik bid'ah. Hilangkan dulu ini. Agar apa? Agar Allah tolong kita kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار